Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Wa ya kitabillah, Muhammad ibni Abdillah. Wa ya qari kitabillah, hubbatul qadarat tujahid fisabilillah, alaika hubbatul qadarat tujahid fisabilillah. Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di, wasammihum min az-zambi wa qaru junuballah, wasammihum min az-zambi wa qaru junuballah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah. Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaika qubbatul qadarat tujahid fi sabilillah, alaika qubbatul qadarat tujahid fi sabilillah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni. Menyambung pengajian kita setengah bulan yang lalu, yaitu masuk di bab ialah nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah yang artinya ya
jiwa yang damai, atau jiwa yang tentram, atau jiwa yang tenang. Damai, tentram, tenang, arti dari nafsu mutmainnah. Jiwa itu ya bisa dikatakan hati. Jiwa itu ialah rasa. Hati iya juga, rasa iya juga. Rasa yang damai, hati yang damai, rasa yang tentram, rasa yang tenang, rasa yang nyaman. Jiwa yang tenang, nafsu mutmainnah. Apa itu nafsu mutmainnah? Nafsu mutmainnah itu ialah jiwa yang damai, tentram, dan tenang. Itu ialah jiwa yang sudah benar-benar menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satulah jiwa damai itu, pertamanya sudah benar-benar menuhankan Allah ta'ala. Dan jiwa yang terbebas, bersih dari segala syirik, segala jenis kesyirikan dan najis-najis batin. Dan jiwa ini cenderung kepada perbuatan kebaikan dan tidak menyukai terhadap kekejian dan yang kemungkaran. Pertama, jiwa yang tentram itu, tenang itu, jiwa yang terpanggil ya Allah. Ada firman Tuhan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pertama, jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan senang, radiyatan, senang atau puas atau bahagia, mardiyah, dan dalam keadaan diridai. Ini ciri orang selamat pertama, jiwanya tenang. Jiwa yang tenang ialah jiwa yang sudah benar-benar menuhankan Allah Ta'ala. Berarti di sini masih sudah tiada lagi kesyirikan. Bila masih ada menuhankan selain daripada Allah Ta'ala, jiwa orang tuh pasti kada tenang. Orang tuh ada yang dikatakan, ditanya, orang tuh ditanya siapa Tuhanmu, Allah jernya. Tapi di dalam perbuatan dan hatinya masih menuhankan selain Allah. Makanya di sini disebutkan jiwa yang sudah benar-benar menuhankan Allah Ta'ala. Contoh, ada manusia tuh yang menuhankan perut. Itu dalam hadis Nabi itu, sayati zamanun alan nasi, akan datang satu masa terhadap manusia, butunuhum alihatuhum, perut mereka menjadi Tuhan mereka. Kenapa? Karena mentaati perut aja. Bila makan kada nyaman, kada mau, cari yang nyaman. Segala perintah Tuhan diabaikan, dikecilkan, dianggap biasa, dilemah-lemahkan. Tapi kalau sudah urusan perutnya, sangat diutamakan dan sangat didahulukan. Kalau kada bersambal, kada mau makan. Pemilih benar, belum masuk kategori. Halus kalau bacaannya, tapinya masih menuhankan perut, belum benar-benar menuhankan Allah. Ada orang yang kalau kada bakwah, kada mau hakun, tengah malam perut lapar keluar demi menuhankan perut aja. Perut aja diutamakan, yang penting makan dulu, urusan lain belakangan. Penting perut dulu nyaman. Yang namanya hidup ini terkadang masakan nyaman, terkadang masakan kurang nyaman. Ya apa yang ada kita terima, syukur, alhamdulillah. Yang penting itu kita saksikan itu datang dari Allah Subhanahu. Kada membedakan. Ada jenis, pertama ada jenis manusia itu menuhankan perut. Dua, ada manusia itu yang belum benar-benar menuhankan Allah, ia menuhankan harta. Masih syirik, belum terbebas dari kesyirikan.
Orang yang benar-benar la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah tadi itu kadada lagi syirik-syirik nih kadada lagi. Di hati itu ada yang kedua jenisnya menuhankan harta. Contoh, hartanya aja dipuji-puji. Memuji harta tuh melebihi memuji Tuhan. Memuji Tuhan mana ada? Pernah ini ada rasa syukur waktu lahir betilanjang kadada baju. Diberi oleh Allah Ta'ala baju. Dirawat sampai ganal Tuhan yang maha ada akan yang sebelumnya tiada. Kada pernah ia memuji. Tuhan yang mengasih rezeki setiap hari kada pernah memuji. Tuhan memberi nikmat segala macam nikmat kesehatan. Kada pernah memuji. Tapi urusan harta aja dipuji, seakan-akan kayak dipuja-puja kayak Tuhan harta tadi. Dipadahkan orang tadi kami musyrik syarik, tapi pada hakikatnya memang musyrik, menuhankan selain demi untuk harta atau segalanya dilakukan, tapi demi untuk sang pencipta, aduh, hukum Tuhan gini dilemah-lemahkan. Belum lagi jiwa mutmainnah. Orang yang kayak ini, orang yang seperti ini belum masuk kategori yang difirmankan Tuhan dalam sambungan ayat tadi, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan senang atau puas dan diridai. Kemudian apa dalam ayat selanjutnya ajar Tuhan, fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau di dalam golongan hambaku. Orang ini belum lagi bergelar hamba, tapi lain hamba Tuhan. Bisa hamba dunia, bisa hamba harta, bisa hamba parut, bisa hamba jabatan. Kejatuhan fadkhuli fi ibadi, bila sudah tentram masuklah engkau ke dalam golongan hambaku. Baru Tuhan menyambat dalam golongan hambaku. Kan ada hamba parut, bisa hamba harta, bisa hamba bibinian, bisa hamba wanita, bisa hamba macam-macam. Karena menuhankan selain, kalau kita menuhankan Allah Ta'ala, percaya dengan apa bertuhankan Allah Ta'ala, ada lagi rasa musyrik, syirik memusyrikkan tadi dalam hati tadi. Yang namanya kesyirikan ini banyaklah. Nabi menyambat 1400 tahun yang lalu, Nabi menyambat butunuhum alihatuhum, ya Nabi, parut mereka menjadi Tuhan mereka. Urusan parut aja diurus. Hidup nih ya kayak itu bang, terkadang rezeki banyak, terkadang rezeki sedikit, terkadang makan nyaman, terkadang kurang nyaman, tapi tetap kita kada boleh menghina dan tetap dalam keadaan bersyukur. Wa nisa'uhum qiblatuhum, ya Nabi, kiblat mereka hanyalah perempuan. Ya tujuannya binian ya ya. Kadang tujuan mencari ridha Tuhan, ketujuh syirik tadi tuh. Tujuannya tuh wanita. Wa nisa'uhum qiblatuhum. Tujuannya wanita. Orang syariat kiblatnya ke Makkah. Syariat umum. Bagi orang yang mendalam kiblat di diri, di dada. Iman kiblat nih yang dipelihara, arah. Semasih tahu kiblat kada bakal sasat. Di mana kiblat? Di sini nih. Bagi orang mendalam, ada imannya terpelihara, hatinya terpelihara, Ka'bahnya di dada, iman. Makanya Ka'bah diputari, ditawapi. Zahirnya bagi orang syariat umum tak ditawapi, tapi bagi orang yang mendalam, iman dipelihara di dalam dada. Diteliti terus, diputar-putar, diselidiki terus, jangan sampai kecolongan, jangan sampai timbul syirik, jangan sampai timbul najis-najis batin yang menjauhkan daripada ketentraman jiwa. Timbul syirik aja, sedikit aja menuhankan selain Tuhan, jauh sudah dari ketentraman.
Jenis-jenis syirik. Syiriknya artinya menyekutukan lah, menyekutukan Tuhan. Tuhan ada, yang dituhankan selain Tuhan. Dipadahkan dikatakan orang yang menyekutukan selain Tuhan, menyembah selain Tuhan, syirik, marah, tapi kenyataan pada hakikatnya ya memang ya yang dibanggakan ya selain daripada Tuhan. Orang yang tenang jiwanya dan tentram hatinya, ya, damai hatinya, rasanya damai, sudah benar-benar orang itu menuhankan Allah Ta'ala dan bersih daripada segala jenis syirik. Syirik ini banyak. Satu, syirik jali namanya, atau sambatan orang syirik zahir. Ada yang mengatakan syirik zahir, ada yang mengatakan syirik jali. Apa itu syirik zahir atau syirik jali? Yaitu syirik yang nampak. Contohnya menyembah berhala. Orang nyembah berhala itu kan berarti menyekutukan Allah Ta'ala. Allahu wahdahu la syarikalah, ya Allah. Allahu tiada sekutu. Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Berarti menyembah selain Allah Ta'ala, menyembah patung. Menyembah apa lagi? Menuhankan patung, menuhankan dunia, menuhankan parut. Cuma yang nampak aja dulu. Syirik jali yang nampak ialah menyembah berhala, nampak yang disembah. No. Sayyidina Umar. Semasa aku sebelum Islam, Sayyidina Umar, roti kujadikan berhala. Roti itu panjang, kujadikan berhala. Matanya kucucuki buah korma, dengan mulutnya aku sembah-sembah. Bila aku lapar, Sayyidina Umar, Tuhanku aku makan. Bila kada lapar, Tuhanku aku sembah. Sayyidina Umar tertawa mengingat masa dalam kemusyrikan, menyembah roti, dijadikan berhala. Bila lapar Tuhan dimakan, bila lagi kada lapar Tuhan disembah. Sidin mengenang dalam masa kemusyrikan. Itu namanya syirik jali atau syirik zahir, syirik yang nampak. Syirik yang tersembunyi atau syirik khafi, yang samar atau tersembunyi. Iya tadi itu Pak, hati tadi mengagungkan, menyembah, menuruti, mentaati, lebih besar mentaatinya perintah, keinginan, hawa nafsunya, selain apa namanya tuh, menuruti keinginan hawa nafsunya, bukan menuruti keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada betuhan nafsu. Makanya dalam kitab orang mendalam itu disebutkan manusia ini ada yang menjadi budak dunia, budak harta, budak macam-macam, uyuh benar diperbudaknya. Zahirnya sugih, berduit banyak, rumah ganal, mobil banyak, bini bungas, apa lagi? Tapi kesehariannya kayak budak hartanya. Kenapa? Karena inya tadi itu semata-mata dunia tadi hanya untuk menimbun dan menumpuk. Jadi budak harta, betuhan harta jadinya. Itu aja dipikirkannya, syirik jadinya. Nah itu namanya syirik tersembunyi. Ringkaslah, belum teruskan lagi, banyak lagi. Di antara daripada jenis-jenis kesyirikan ialah merasa diri kuasa. Nah tuh syirik dua, merasa diri ini mampu. Orang tuh kadang ada, kalau orang tuh terkadang apabila orang tuh biasanya awak sehat, duit banyak, orang tuh merasa kuasa tuh, atau merasa ada kelebihan, orang tuh merasa kuasa. Bila sudah merasa kuasa, timbul tuh kesombongan. Mestinya orang yang bertuhankan Allah Ta'ala tadi, ia memang bisa, mampu, tapi ia merasakan kemampuan itu atas pertolongan Allah Subhanahu Ta'ala. Itu kan ada syirik lagi. Segala kemampuan dan ilmu yang diberi, yang menyebabkan inya tadi itu merasa kuasa, yang menyebabkan inya syirik,
maka dirubah yang menjadi semua ini adalah titipan dari Allah Subhanahu. Bila kita merasa itu titipan, apa yang diakui punya kita adalah syirik lagi. Contoh kecil aja, banyak umumnya. Kita makan obat sakit kepala, makan bodrek atau paramek, sembuh. Kalau hati kita menyatakan bodrek yang menyembuhkan, syirik. Halus loh, bisa menjerumuskan kita. Makan bodrek, bodrek itu mampihakan jika sakit kepala. Bila rasa kita, jiwa kita mengatakan bodrek itu menyembuhkan, kita berarti menyekutukan Tuhan. Syirik berarti kita. Yang bujurnya kayak apa semestinya? Mudah-mudahan aku dengan makan bodrek ini Tuhan menyembuhkan sakit kepalaku. Kada mau lagi syirik. Hanya di dalam surah Al-Quran itu disebutkan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkan. Dalam ayat dalam firman Quran, alladzi khalaqani fahuwa yahdin, dialah yang menciptakan aku kemudian memberi petunjuk. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan dia yang memberiku makan dan memberi minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sakit maka ia yang memberi kesembuhan. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, dialah yang mematikan aku kemudian menghidupkan aku. Halus saja. Bila merasa obat yang menyembuhkan, kita tuh kadanglah garing atau sakit, kita tuh kadang garing. Berdoa kita lawan Allah Ta'ala. Setelah kita berdoa dengan Tuhan, Tuhan tuh memberi rasa kepada kita. Kita tuh diberi rasa. Coba pang makan obat ini. Kayak diberi rasa nih, nah kita tuh hendak makan obat ini. Kita makan obat tadi dengan berkat doa tadi tuh dikabulkan Tuhan. Tuhan beri rasa. Coba pang dia rasa tadi makan obat ini, pas kita makan sembuh. Pas kita sembuh tadi tuh kita tuh kada sadar langsung mengatakan obat itu yang menyembuhkan. Padahal dengan doa kita tadi kita tuh diberi rasa. Berarti Tuhan yang menyembuhkan. Atau contoh lain, kita berdoa dengan Tuhan garing, ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, umpama sembuhkan aku daripada segala sakit nih. Pas Tuhan mempertemukan dengan orang, ya orang coba pang ikan makan ini, makan sembuh. Tetap hati tadi menyatakan dengan berkat pertolongan Allah Ta'ala lewat yang dipadahkan orang tadi obatnya, kita tadi menjadi sembuh. Bila kada jadi syirik halus benar. Mun aku kada berdagang jer, mun aku kada begawi, di mana dapat duit jer? Bujure secara kata zahir, berarti menyandarkan rezeki itu di dagangan. Dagangan itu syariatnya. Seumpama kita berdagang, bekerja, saksikan tarus. Kayak apa menyaksikan? Musyahadahkan tarus yang datang dari pembeli dari rezeki kita. Ini adalah bagianku dari Allah Ta'ala. Bila kada tersaksiakan, kayaknya merasa ilmu dagang hebat, pandir kesana kemari, merasa sudah tuh timbul sirik-sirik batin sudah. Berdagang tuh kayak ini, ikam kada pintar madahi orang, ikam ini berdagang tuh kayak ini, merasa pemintarnya dalam berdagang, merasa sukses karena inya merasa pintar dalam berdagang, sedangkan ia kada sadar, sedangkan ilmu dagang tadi adalah ilmu yang dititipkan, diberi rasa Allah Ta'ala oleh Allah Ta'ala kepada dirinya. Merasa tuh timbul syirik. Orang yang seperti ini jauh dari ketentraman. Sifat merasa-merasa ini kita jauh dari ketentraman. Banyak bang, merasa harat, merasa berilmu, merasa sugih. Waduh, nang sugih itu Tuhan. Kita hanya dititipi merasa bungas. Waduh, takutan behirang, semuanya kotoran-kotoran hati. Bepanas takutan. Kalau hirang takutan macam-macam.
sama-sama masih ada sifat-sifat segala kesyirikan dan kotoran-kotoran di hati tadi, jauh dari ketentraman. Kada damai-damai hati tadi. Hanya kenapa jadi orang tuh kada damai? Ya nya sembahyang, zahirnya sembahyang, tapi dalam sembahyang kepala berpikir, muntong bepandir, kepala bepandir. Kayak kacau. Kadang nyaring yang di dalam pandirannya daripada yang dimuntung. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam nih nyaring berucap apa perkataannya, berputar-putar, kadang berganti-ganti, cepat bener berubah anunya. Kadang berpikir-pikir waktu salat nah aja terpikir. Hendak nukar anu duitnya ada juga rezekinya isok. Tak ingat si macam-macam berganti transaksi di kepala. Muntung alhamdulillah, makanya berbolak-balik. Uyuh bener kita. Ini di sini kancangan aurat sini. Sini kancangan gitu nih. Sakitan awak, kada ada ketenangan, jauh dari kedamaian karena sifat-sifat tadi belum dihilangkan, belum benar-benar yakin menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terlahir betilanjang sampai saat ini makan aja, bebaju aja masih kada yakin, masih khawatir dengan rejeki, masih menyandarkan rejeki kepada selain Allah Ta'ala. Disinilah bukan kita menyuruh kada berdagang, kada begawi, kada bekerja, bukan. Bekerja, berdagang sesuai profesi masing-masing, tetapi semua itu hanyalah syariatnya, kewajiban yang harus dilaksanakan aja. Yang menentukan, yang membagi tetap Allah Subhanahu. Tetap bila kita kada ingat daripada yang memberi, timbul kena syirik di dalam hati. Bila sudah syirik, nah merasa sugih, merasa bungas, merasa pintar, merasa sifat merasa nih. Nah, selama sifat merasa ada nih, jauh daripada ketentraman dan kedamaian. Ada firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, Innallaha ta'ala auha ila ba'dil anbiya, mewahyukan kepada sebagian para nabi. Sidin mewahyukan ke Tuhan, mewahyukan kepada sebagian para nabi, mengatakan kepada sebagian para nabi, apabila idza dakhalta fi shalah, apabila engkau masuk di dalam salat, ya Tuhan, wahai nabi tadi, sebagian para nabi, engkau apabila masuk di dalam salat, fahabli min qalbika al khusyu', maka ya Tuhan, berikan hatimu, dari hatimu untukku tadi kekhusyuan. Yang kedua ya Tuhan, wa min badanika al khudu', dari badanmu senantiasa patuh. Wa min ainaika ad-dumu'a, dan dari air matamu aku minta ya Tuhan, dari kedua matamu ya Tuhan, aku minta air mata. Orang masuk dalam salat hendak hadir hati khusyuk, hendak khudu, taat segala zahir tadi, badan tadi. Dan yang ketiga, hendak keluar banyu mata di dalam salat tadi, kada bisa terlaksana kalau jiwa belum damai. Kalau mau menangis, keingatan nang kada nyaman bener ay. Keingatan kambing lah hilang, keingatan ayam lah hilang, keingatan baju rabit, keingatan sepeda motor lah rusak, segala musibah aja. Kalau mau nangis, wa min ainaika ad-dumu, ya Tuhan, berikan kepadaku dari kedua matamu air mata, dari badanmu taat, khudu, tunduk. Wa min qalbika al khusyu', dari hatimu khusyuk, berikan ya Tuhan. Dituntut para nabi tadi untuk tiga tadi, kada bakal mau timbul kalau jiwa tadi kada tentram. Banyu mata kada mau gugur, banyu mata kada mau jatuh. Kalau mau jatuh kepada selain Allah Ta'ala, artinya ingat lain selain daripada Tuhan. Yang diingat ya macam-macam ay. Ingat HP lah pacah, nukar larang, mengumpulkan duit lapah banar, dipacah anak nangis sembahyang, nangis sekalinya, dikira menghadiahkan banyu mata mempersembahkan kepada Allah Ta'ala, sekalinya keingatan HP rusak,
ayam hilang, kambing hilang, saumpama anak kucing mati nang digaduh saumpamahan, macam-macam merasa kesedihan selain daripada itu. Kada mau timbul rasa manis tadi, kada mau timbul. Nah, jiwa yang kesyirikan ini banyak. Jadi kita ulangi, kita urut pulang satu persatu. Bila inya berdagang, saksi akan tarus. Datang rezeki dari dagang, ini bagianku dari Allah Ta'ala. Apabila ia mengatakan dari dagangan tadi, alhamdulillah, barakat aku kan berdagang. Nah, ini merasa dah tuh. Barakat aku, aku amalan ini tahulah. Amalan ini pang nang kau amalakan. Nah, kadingat lagi pada Tuhan yang memberi. Bersandar kepada amalan dah. Wah, aku membaca salawat sanahan. Bamalan bang, nah lihat nih bamalan amalanku. Kada lagi tak saksikan siapa yang memberi amalan tuh syariatnya. Itu bila berdagang, bila begawi gaji per bulan saksi akan tarus. Bila diberi Allah Ta'ala ilmu menduduki satu jabatan, guru kah, di pemerintahan kah, di madrasah kah, guru kuntau kah, guru napa kah, rasakan ilmu yang dititipkan kepada aku tadi, maka dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena aku merasa aku memiliki ilmu tadi. Bila merasa ilmu tadi itu memiliki, layau bakal nih, larinya anak punya jaga aja. Bila guru kuntau tahu gitu lah, guru silat guru karate, larinya anak punya jaga tuh. Atau guru apakah? Merasa pintar tuh, orang direndahkan tuh jadinya. Tapi bila merasa itu datang dan dititipkan oleh Allah Ta'ala, ilmu yang diberikan tadi akan terkendali itu, jauh dari kesyirikan. Harta yang dititipkan tadi jauh tuh dari kesyirikan, kada merasa sugih itu. Ilmu agama yang dititipkan, ilmu apa kalinya kada merasa alim tuh. Karena ia kada merasa memiliki, nyaman hati tadi. Kenapa? Subhanaka la ilma lana, maha suci pian je Nabi Adam, la ilma lana, tiada ilmu bagi ulun, ulun kada bisi, illa ma'alam tanah, melainkan yang pian ajarakan kepada ulun. Innaka antal alimul hakim, pian yang maha alim, yang maha bijaksana. Nabi Adam, itu sejarah Nabi Adam, apa aja jenisnya, musyahadah akan terus. Bila lepas dari musyahadah, lepas dari penyaksian bahwa segala sesuatu yang disebabkan tadi, mau dari jenis-jenisnya jabatan, ilmu, harta, kebungasan, kecantikan, baju, pakaian, semuanya, bila lepas daripada penyaksian bahwa itu semua datang atau berkat pertolongan dari Nang Maha Kuasa, maka akan menimbulkan syirik di dalam hati tadi. Udah syirik bisa saingan tuh kayaknya. Tukang urut lawan tukang urut bisa saingan. Tukang ojek lawan tukang ojek kayaknya. Dagang dengan dagang. Apalagi orang alim dengan orang alim bisa saingan. Kada merasa ilmu paurutan seumpama diberi Tuhan, ada keturunan paurutan, diberi rasa, paurutan itu kan diberi rasa, bisa merasani tasaleho, nih tapelicok, oh nih kesaleo, bisa diberi rasa. Yang memberi rasa, menitipkan rasa kepada kita tadi itu Allah Ta'ala. Ketika inya kada sadar, kada bertauhid, kada bertuhankan Allah, mengakuinya paling harat maurut. Pas ada datang di kampung saingan tukang urut baru, ulun pengalaman bang, baurut kesini, tukang urut berkisah merasa paharatnya, kan di kampung di beritaan baurut lawan aku, sampai mulai kota anu datangan aku nih baurut jadi. Jadi kayaknya tuh ada kehujungannya memuji diri, awalnya memuji diri, habis memuji diri merasa hebat dalam baurut, kehujungannya apa aja? Tuh ada situ najar, tukang urut hanyar datang, orang kada tapi kesanaan, kada jer orang kada nyaman di sana jar,
Dia mulun nang diurut ti julun tukang urut lawan tukang urut julun apa? Tukang urut lawan tukang urut musuhnya. Kenapa? Sebab awalnya kesirikan, awalnya semuanya. Kada merasa, kada sadar ilmu pijat, ilmu urut yang diberi, dititip oleh Allah Ta'ala kepada dirinya menjadi rasa, bisa merasa ketika memijat bahwa itu adalah dari Allah Ta'ala pertolongan, kada sadar timbul bersaingan, merembet lagi macam-macam lagi, timbul penyakit rohani yang timbul. Dagang dengan dagang, pas berdagang kita warung makan di sini rame, datang saingan sebelah menyewa membuka dengan yang sama. Wah, belum laginya membuka, baru spanduknya, hati sudah takutan. Pas ampun gua kada payu lagi. Di mana Tuhan kita hadirin? Nang kita sebut-sebut dalam setiap 5 waktu Allah, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana Tuhan yang kita ucap? Hanya spanduknya akan buka warung makan atau kepiting bakar atau kepiting macam-macam kepiting lawa macam-macam lah. Hanya melihat spanduknya promo, wah bergentar lagi hati. Rasa ditinju hati kita. Di mana Tuhan kita? Artinya cukup kita musyahadakan, tetap berwarung ya berwarung, ini rezekiku memang datang seini yang dibagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sakit hati? Makanya kan kembali kepada yang pertama tadi, yang sudah benar-benar menuhankan Allah, takutan masih. Tukang warung lawan tukang warung, tukang ojek lawan tukang ojek, dagang dengan dagang. Damai hati jadinya apabila sudah benar-benar bertuhankan Allah. Damai hati, nyaman, tenang. Tapi kalau bersandar kepada selain pemiliknya, sedangkan kita sadar dan kita tahu dalam surah Al-Baqarah ayat 156, engkau milikku ya Tuhan. Kita nah, engkau milikku. Termasuk diri kita, innalillah, kita nih milik Allah. Ya berbahasa kita, engkau milikku ya Tuhan dalam Al-Baqarah. Kepadaku engkau kembali. Hanya jadi disebutkan orang yang benar-benar sudah di dalam nafsu mutmainah itu orang ialah yang benar-benar sudah milik Allah, merasa dirinya itu bujur-bujur milik Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Orang yang merasa milik Tuhan akan kembali kepada Tuhan, hati-hati benarnya di dalam berbuat, di dalam berkata, berbuat, mau itu perbuatan apakah? Karena aku tahu nih jengnya aku nih bakal buli kepada Tuhan. Engkau milikku ya Tuhan. Kita nih milik Tuhan. Bakal kembali kepada pemiliknya dan bakal diberi pertanggungjawaban di hadapan pemiliknya. Makanya rancak bila kita sering duduk-duduk dengan orang yang banyak syirik-syirik di hatinya nih, hati itu kurang damai. Kada nyaman. Kayak panas, hati ini kurang nyaman. Kenapa? Karena connect dengan hatinya. Hati connect dengan hati. Kenapa? Karena bawaannya tuh kada damai, kada tentram. Yang jiwa yang tenang lah, nafsu yang terpanggil atau jiwa yang terpanggil, jiwa yang terbebas daripada segala jenis kesyirikan, merasa bungas, kada merasa bungas itu datang daripada Allah Ta'ala. Jika merasa kebungasan itu datang dari Allah Ta'ala, ya pelihara.
Tapi ketika tidak merasa kebungasan kecantikan itu merasa dirinya, datang darinya, lalu hendak bertampa-tampa ya kata orang, aku bungas nah, hendak minta lihat ya, ria ujungnya sirik lagi. Merasa pintar di tengah orang, bila dipadahi orang tersinggung, bila dinasehati sarik, merasainya pang paling pintar. Sarik memadahi orang pak ianya, lawan diri seorang kada terpadahi lagi. Menasihati orang nomor 1, menasihati diri kada ingat. Keujungannya apa? Merasa pintar, orang dianggap rendah semuanya. Inya paling tinggi, timbul sombong. Kembali kepada hadis qudsi, al-kibriya, ujar Nabi, ujar Tuhan, libasi. Sombong itu pakaianku, jangan dipakai pakaian Tuhan. Kok azab ya Tuhan memakai pakaianku, cukup aku yang maha sombong. Banyak kesirikan nih, jauh dari ketentraman. Cobalah pian hendak mengetahui orang tersifat. Ada orang nih bangga, contoh ada orang nih bangga, orang nih merasa berharta banyak, bepandir harta nih gayanya macam-macam lah biasanya, entah ketemu di pengantin kah, di mana kah. Kita nih kan masa menuntut, ada kita yang mendengar nih menuntut ilmu, mengerti tentang ilmu, pengen berjiwa mutmainah, bertemu dengan orang yang merasa bangga dengan harta. Contoh duduk ketemu atau di pengantin bepandir, aku kan hartaku lah, aku kan bisi rumah di anutan, pian turuti gayanya tuh bepandir kayak itu tuh rasa hatinya. Pian di rumah lakonkan sorangan, turuti gayanya, aku kan ngambil isi rumah tadi 2, tadi aku hanya datang melihat di rumah sewaan dia nu, alhamdulillah beisi semuanya. Turuti gayanya bicara membanggakan harta tuh, nah turuti tapi jangan di tengah orang banyak. Keturuti hendak tahu rasanya. Kayak apa gayanya tadi? Kayak itu tuh timbul rasanya, rasa hati orang tadi. Damailah, kada damai. Harta aja dibanggakan. Apalagi orang gaya-gaya yang merasa pintar tadi, turuti gayanya tuh turuti. Tapi jangan di tengah orang banyak, praktekkan di rumah. Aku kan macam-macam, yang giling-giling kepala lah, awak lah, yang macam-macam lah. Nih, pokoknya turuti gayanya tuh kalau hendak tahu rasanya damai lah, kada damai. Gayanya berbicara tadi kada datar gaya berbicara, gaya bertingkah laku tuh kada tentram. Beda dengan orang yang bertuhankan Allah, bicaranya tuh nyaman, bilanya bepandir tuh adem bener, damai, kalam, tenang, mudah dipaham, tertata, menandakan hati orang tuh soleh, baik, mulia hati orang tuh. Uyuh lah, bila yang dibanggakan selain Tuhan. Kalau ulun bersyukur dilahirkan bertuhankan Allah Subhanahu, syukur bener ulun. Jauh dari rasa syukur apabila masih menuhankan selain Allah Ta'ala. Nya bila orang tuh sudah mulai musyahadah, terus menyaksikan, terus mulai dari ulun jelaskan tadi, dari kita dari menyaksikan dagangan, pekerjaan, perbuatan, keseharian, muamalah lah intinya. Kita tuh dari menyaksikan terus tuh mulai timbul kena rasa syukur dari rezeki yang diberi, dari kesehatan yang dititipkan, dari rupa, dari macam-macam. Kita tuh mulai timbul rasa syukur, terima kasih lawan Tuhan, rasa terima kasih lawan Tuhan. Terus sampai rasa musyahadah tuh, penyaksian tuh menjadi bujur-bujur, menjadi darah daging pada diri. Apabila sudah mendarah daging, nah situ bujur, timbul kedamaian hati itu. Karena ini tuh bujur-bujur lillahi ta'ala sudah. Kada ada lagi jar orang sifat ria, sifat syirik yang merasa baju bagus. Bila baju aja diurus, ada orang tuh baju aja dipikirkan. Ada manusia tuh menuhankan baju aja diurus. Kerudung aja diurus. Bilanya baju dengan itu kayak arai, benar bahasa Banjar arai, bahasa kita Indonesia apa?
pamer, ya merasa arai bang, arai bener, mah hendak diliatilah bajunya, kadungnya lah sandang, itu kan ria sudah tuh, syirik sudah. Coba orang ria itu adalah damai hati kada dipuji sarik, dipuji gulu baju begana. Beda dengan orang berbaju karena Allah Ta'ala. Berbaju bagus, alhamdulillah aku pakai supaya penting rapi, bersih, menjadi ibadah. Hati ingat lawan Tuhan. Hati ini kada merasa sombong, kada merasa ria, ingat hati ini. Semua baju ini titipan dari Allah Ta'ala. Nyaman benar hati ini, damai benar, tentram. Bila sudah hati damai ini tentram tuh, waktu tuh terasa cepat bener. Tapi bila sudah di dalam ini kacau, penuh dengan kesyirikan dan kada nyaman, waktu itu terasa lambat benar. Mandi gin koler, mandi aja malas. Apa yang dipikirkan kesyirikan di batin terus. Sifat rasa merasa, mandi aja mahayal. Kereta gosok lagi, kereta sabuni lagi awak. Mahayal aja, mahayal yang jenis kesyirikan aja. Nah, jiwa yang damai, tentram, tenang, jiwa yang sudah benar-benar menuhankan Allah Ta'ala, bersih daripada segala jenis kesyirikan, dan jiwa yang tentram, damai dan senang ini, jiwanya itu lebih condong terhadap perbuatan kebaikan. Hatinya ini kuat benar marah kepada kebaikan. Itu ciri orang tuh. Makanya kan di situ orang yang sudah terbebas, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhan engkau dalam keadaan puas, senang dan diridai. Fadkhuli fi ibadi, untung benar masuklah ya Tuhan dalam golongan-golongan hambaku. Kemudian Tuhan lagi mengucap wadkhuli jannati, ya Tuhan masuklah engkau ke surgaku. Kan yang bujur-bujur masuk surga tuh hamba Tuhan lah. Bujurlah dulu kita hamba Tuhan. Sudah benarlah penghambaan kita. Apakah masih menghamba kepada selain Tuhan? Wadkhuli ya Tuhan jannati, masuklah ya Tuhan ke dalam surgaku. Tapi awalnya apa? Wahai jiwa yang tenang, semasih menuhankan selain Tuhan kada bakal tenang. Ada yang menuhankan duit, ada yang menuhankan macam-macam. Timbulan penyakit-penyakit hati bila sudah menuhankan selain Tuhan. Timbulan segala jenis-jenis kesyirikan, jauh dari kedamaian. Bila ingat terus dalam musyahadahnya kembali kepada firman Tuhan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati-hati mereka merasa kedamaian, tenang, ketentraman. Dengan apa? Bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Di mana ingat? Di musyahadah akan terus dulu awalnya, disaksi akan terus, jangan sampai kelupaan. Ya, dari dagangan, dari perbuatan, dari keseharian semuanya, dari yang dititipkan, dari ilmu, dari semuanya, dari kita seumpama garing berobat atau macam-macam, semuanya disaksikan terus. Bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Oh, ingat nih dibagi bagianku dari Allah Ta'ala. Oh, namanya barakat aku meminum obat nih, Tuhan menyembuhkan dengan wasilah obat ini. Oh, dengan aku berdagang ini mungkin aku cocok berdagang ini, sudah Tuhan banyak rezeki memberi aku dengan berdagang ini. Dulu aku berdagang ini kurang maju, ketika aku berdagang ini alhamdulillah Allah Ta'ala mungkin aku cocok dengan berdagang ini, Tuhan memberi rezeki aku banyak di sini. Di musyahadah akan terus, cukup hati yang merasakan itu. Akhirnya apa? Tatma'innu, hati ini merasa tenang. Ala, ketahuilah bidzikrillahi tatma'innul
tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah jiwa itu menjadi tenang. Itu bagian, pemahaman bagian daripada satu ayat. Karena pecahnya banyak satu ayat tadilah. Pemahaman lain banyak lagi. Nah, jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa, maka siapa yang berharap, menginginkan, berharap berjumpa kepada Tuhannya. Barang siapa yang berjumpa, yarju liqa'a rabbih, bertemu dengan Tuhannya, falyamal 'amalan salihan, maka hendaklah orang itu beramal-amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan pada ibadahnya tadi sesis ahada, satu pun kada, sedikit pun kada menyekutukan Tuhan. Berarti di sini kesimpulannya, orang yang hendak berjumpa dengan Tuhannya pasti beramal saleh dan kada menyekutukan Allah Ta'ala. Kalau masih ada menyekutukan Allah Ta'ala dengan syirik-syirik zahir atau syirik batin atau kotoran-kotoran batin di dalam hati, berarti orang itu masih belum tujuannya betul-betul hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu. Itu positif. Tanyai aja hatinya positif. Takutnya orang tuh mati takutan karena niat dan tujuannya tadi itu lain, entah masih hendak hidup di dunia selamanya, entah masih hendak sugih, entah masih hendak macam-macam. Kasihan hati nih uyuh, kada damai-damai. Bila damainya sini petunjuk kedamaian tuh ya itu deh Bang, ya itu agama tuh Bang, aturan agama apa-apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhi je Nabi, jauhi segala jenis kesyirikan. Bila hati tadi hendak tenang, ujar Tuhan, wala yusyrik bi ibadati rabbih, jangan sekutu. Biasa aja melihat dunia ini, biasa aja, jangan terlalu dibanggakan. Melihat mobil mewah biasa aja, melihat rumah mewah biasa aja, cukup musahadakan. Melihat rumah orang ganal, tuh rumah orang ganal, melihat rumah orang ganal, rumah kita halus, cukup kita ingat lawan Tuhan. Itu rumah yang dititipakan bagian Tuhan, bagian dari Allah Ta'ala untuk inya. Aku, untukku, bagianku dari Allah Ta'ala yang ini, timbul syukur alhamdulillah. Kayak itu aja repot ya Gus Dur. Ya Allah, gitu aja kok repot, kada repot. Oh iya, itu bagian inya. Tapi ketika hati masih menuhankan selain Tuhan, rubah kenalnya. Bila aku berumah nangka itu aja dipikirkan, itu aja mati kada berumah-rumah kayak itu. Cukup kita kembali hati kita tadi, artinya ingat terus damai hati tadi, nyaman. Cukup dimusahadahkan aja. Mah bungasnya si anu tuh rupa ajar. Melihat muha seorang hirang, ulun hirang. Melihat mah ulun hirang. Sakit hati hiri mat orang bungas. Kada perlu sakit hati. Ada yang sampai bokorong di rumah kada pede keluar ke acara-acara macam merasa muha hirang. Kalau ulun bangga penghirang, kenapa Tuhan pang memberi hirang? Jangan manusia memberi hirang, mungkin sakit hati ya. Hitam, sakit hatinya, putihnya putih bang jar. Kenapa repot? Cukup dimusahadakan. Inya Allah berikan wajah nang cantik putih. Aku diberi Allah Ta'ala wajah nang hirang. Tapi tetap yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala ialah yang paling takwa. Inna akramakum indallahi
Atqakum, paling mulianya kalian di sisi Tuhan ialah yang paling takwa, paling bungas hati, paling bungas gawian. Kada repot sakit hati gara-gara mahiri muha orang, mahiri harta orang, mahiri macam-macam. Di mana Tuhan kita? Di situ letaknya, di hati kita. Mana Tuhan kita di hati kita? Nang kita ucapakan di dalam bila habis sembahyang maghrib lan habis sembahyang subuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mengantuk-ngantuk bejikir taguring-guring, la ilaha illallah. Kada ada Tuhan selain Allah, kada ada Tuhan. Mana Tuhannya? Mana di hati kita? Nang di situ la ilaha illallah, kada ada tempat bersandar kecuali kepada Allah. Kada ada suka dan duka kecuali kembali kepada Allah. Rezeki nang diberi semua dibagi Allah. Hidup dan mati sidin menghidupakan Allah nang mematiakan. Tidak ada yang menentukan takdir kecuali Allah. Di mana ucapan kita nang habis sembahyang tadi? 10 kali imbas sembahyang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tahulah kita artinya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita di masjid-masjid ya lah. Di musala bila habis salat subuh lawan habis salat maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali. Tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya. Tapi hati dan perbuatan masih menyekutuakan selain, menuhanakan harta, menuhanakan jabatan, menuhanakan macam-macam. 10 kali tuhuk membaca. Hanya jarang bagi orang yang mendalam tuh ibadah tuh disampaikan mon kawa karasa. Apa nang diucap nih, sampaikan karasa. Bujur-bujur hati ini mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya. Kedua ini nyakotuakan hati ini. Nangis bunyi mata ini keluar. Baucap kada sekutu tapi pasti menyakotuakan. Lahul mulku wa lahul hamdu. Dialah yang memiliki, kepemilikan tuh miliknya. Lahul mulku, kerajaan tuh semuanya punya kepunyaannya. Baginyalah kepunyaan. Walahul hamdu, baginya pujian. Yuhyi wa yumit, dia nama hidupakan, dia yang mematiakan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia mampu atas segala sesuatu. 10 kali sembahyang subuh, 10 kali sembahyang maghrib. Nah, cuma orangnya la syarikalah, kada menyekutukan mulutnya, zikirnya, tapi hati masih takutan, pikiran masih menuhanakan. Bertentangan antara ucapan dan batinnya tadi. Jauh orang ini dari kedamaian, jauh dari kedamaian, jauh dari ketentraman, jauh lagi hendak dimasukkan ke golongan Tuhan. Ya Tuhan, masuklah ke dalam golongan hambaku. Jauh lagi. Fadkhuli fi ibadi, jauh. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. 12 rakaat sembahyang duha tiap pagi. Kehendakan masuk surga. Ayo. Tapi masih syirik ya, Pak? Ayo aja ya. Ya. Sembahyang duhanya gin layau. Lu dulu pernah ditagur orang. Guru jarpian kedalaman menyampaikan ilmu. Mengkitu aja kada cocok di tengah umum. Jarulun kalau yang dalam nih kada ulun sampaikan, manusia nih bakal selamat. Kalau hanya ibadah batin aja terus. Syirik terus di dalam. Ulun sahuti orang tuh. Orang tuh orang berilmu juga. Terlalu tinggi menyampaikan, kada tinggi kalau umum aja. Cukup memusyahadahkan aja. Gundah kita dengan ibadah zahir terus, mas, sedangkan di dalam batin masih ada kesyirikan. Pian ketinggian dia nyampaikan. Kada julun.
Kalau masalah yang batin ini kada ulun sampaikan, orang kada selamat kena julun. Masih menuhankan harta, masih menuhankan selain Tuhan, syirik tarus. Ranai orang tuh. Ulun sahuti, tapi ulun kalam aja nyahuti. Kada menyarik-nyarik, kada tersinggung. Hanya ulun memadahkan benerai kalau yang ini kada ulun sampaikan, kasihan orang banyak jar ulun. Kada tahu kainainya. Hidup ketujuh di dalam syirik. Di antara syirik itu riya, ya Allah. Bila sudah pengantinan, keluaran pasar amas. Kada sadarinya. Kahimungan saurangan tatawa-tawa di muka ceramin. Hihihi, pasang punya. Ambil lagi, ambil simpanan. Pasang-pasang, tantang 3 kalok. Belum kada menyinggung. Keluar, karena memang ini jenis kesyirikan. Keluar, baret bulu, baret tangan berjalan. Hah, tujuan di hatinya nih apa? Minta lihat hati orang aja. Syirik kalau masih adalah damai. Kada ada damai. Jauh dari kedamaian. Orang kayak itu tuh ketujuh kuring-kuring di muka, senyum-senyum sendiri di muka cermin waktu memakai tadi. Bolak balik. Lihat cincin pasang-pasang pas kada. Berjam-jam bercaramin. Oh, apa mahnya jabahnya? Hendak tulak ke pengantin. Sudahkah? Ada ngebahnya? Belum lagi jar. Ada ngelo. Berjam-jam keluar kayak pasar amas. Tujuannya apa? Kalau lewatan berpakaian timbul muha bungas jadi kada bungas lagi. Kebanyakan amas. Tujuannya apa? Syirik aja di dalam hati, hanya untuk dipuji. Oh, dalam hatinya nih, dengan ini nah aku keluar ke pengantin nih supaya disambet orang, aku nih nah haji anu orangnya sugih. Man, itu benar yang diharap. Himong disambet orang kayak itu. Karena memang di hatinya kada ada Tuhan. Di hatinya tuh kada ada Tuhan memang. Makanya mudah benar untuk syirik. Kalau benar-benar ada Tuhan di dalam hatinya dan tiada tujuan selain semata-mata kepada Tuhannya, pasti hati-hati orang tuh. Karena faman kana yarju liqa rabbih, siapa yang bujur-bujur berharap berjumpa lawan Tuhan, falyamal amalan salihan, beramal-amal baik zahir lawan batinnya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Namanya ria nih bukan hanya pakaian amas, sosmed nih gin banyak yang ria. Foto-foto posting, foto-foto posting. Posting tadi bukan kabar baik, dilihati benar ya. Hana minta lihati benar ya, hana minta puji. Pada muhaku nih nah berputih. Kada sadar uyuh bener kita. Kada karasaan kita usia semakin berlalu. Kada karasaan setumat-tumat betuha umur. Kada lawas macam-macam yang datangan, kadang penyakit berdatangan lah. Umur betuhaan, mau kada mau pasti bulik kita menghadap Allah Ta'ala, menghadap kepada Sang Pencipta. Kada ada jalan lain kecuali memang jalan ini, Pang. Artinya jalan yang dibawa Nabi ini, Pang. Kita kada memaksa, tapi yang mana menyingkir daripada jalan ini, ya ia merasakan jalan yang jauh dari kedamaian. Tapi yang mana berjalan di jalan ini, ia akan merasakan jalan kedamaian. Ulun kada pernah menyampaikan sesuatu yang kada pernah ulun amalkan. Lah, itu prinsip ulun lah. Ulun ini membuka prinsip ulun. Ulun tuh pengajian kada pernah menyampaikan sesuatu yang kada pernah ulun amalkan. Karena bagi ulun haram menyampaikan sesuatu yang kada ulun amalkan. Itu bagi ulun, tapi kada bagi orang. Bagi orang terserah, tapi bagi ulun haram ulun tuh menyampaikan sesuatu yang kada ulun amalkan. Kenapa ulun tahu jalan-jalan hati itu kayak ini, timbulnya ini? Karena itu ulun pernah jalani. Dan hasilnya seperti ini yang ulun rasakan. Ulun ceritakan
Jadi ulun tuh dalam majlis banyak berkisah menerangkan perjalanan diri. Oke, ini rasanya syirik. Makanya ulun pinandu, orang ini ria, orang ini bangga, orang ini merasa pintar, orang ini merasa ini, orang ini sirik-sirik, gini-gini sirik, ulun pinandu. Kenapa jadi pinandu? Karena ulun pernah di situ. Karena ulun pernah jadi itu. Dan pernah melewati perjalanan itu. Muha orang tersinggung kayak ini, muha orang sifat anu kayak ini, karena pernah menjalani. Muha orang bangga lawan harta kayak ini, muha tuh bukan muhanya kayak itu terus bang, reaksinya maksudnya. Makanya bagi ulun tuh kada pernah menyampaikan ilmu yang kada pernah ulun amalkan. Karena bagi ulun itu haram menyampaikan sesuatu yang kada pernah ulun amalkan. Karena itu ulun pernah mengamalkan, ini loh rasanya, ini nah nyamannya. Bukan kita artinya sekadar baca, sekadar dengar, cuma hendak jika seandainya kita bisi bluetooth, ulun transfer, ulun kirim bluetooth, bukai bluetooth buhan pian, ulun transfer, ini nah rasanya damai itu nah, ini nah rasanya tenang, ini nah rasanya hati tuh kada syirik, ini nah rasanya hati tuh kada ria, ini nah rasa hati tuh kada penyinggungan, ini nah rasanya hati tuh kada amarah. Jadi bagi ulun itulah haram menyampaikan sesuatu yang kada pernah ulun amalkan. Semua yang ulun sampaikan ulun amalkan. Bahkan paling sedikit yang ulun sampaikan itu ulun tuh mengamalkan 40 hari paling sedikit. Baru ulun wani bicarakan. Bahkan ada yang bertahun-tahun kada pernah ulun ungkai, kada ulun sampaikan. Ulun simpani, karena bagi ulun ilmu itu mutiara. Ulun sayangi, lebih berharga daripada harta. Karena ulun pernah merasakan nikmatnya ilmu, jadi ulun sangat menyayangi dengan ilmu. Bahkan jauh ulun menyayangi ilmu daripada menyayangi harta. Bagi ulun ilmu itu segalanya. Makanya saking sayangnya ulun tuh pisit menguti ilmu. Kalau orang tuh kada hendak ilmu, mungkin kada ulun paksa. Ada orang tuh biasanya berilmu, ketemu orang kada berilmu, mau menyampaikan ilmu, mau maksa-maksa menyampaikan. Kalau ulun kada, mengisahi ilmu, sedangkan orang tadi kada hendak. Kalau ulun kada mengisahi, kada nerangkan, kada memaksa, orang kada hendak buat apa diberi. Kecualinya mencari ilmu tuh ulun sayangi. Karena dengan ilmu nih akan selamat. Dengan ilmu nih menempuh jalan yang lurus. Dengan ilmu nih nur, cahaya, tarang melihat jalan, tahu di jalan. Nih belok kanan, nih belok kiri, nih lurus. Jadi ulun tuh menyampaikan sesuatu ilmu tuh paling sedikit 40 hari ulun amalkan. Paling sedikit. Lebih ada yang 6 bulan, ada yang bertahun-tahun, ada yang 3-4 tahun kada pernah ulun buka, kada ulun sampaikan. Jadi ulun menyampaikan tuh sesuatu yang pernah semuanya ulun jalani dan yang pernah ulun amalkan. Di antaranya ya yang namanya nafsu mutmainnah tadi. Mutmainnah, orang yang di mutmainnah tuh sudah ridha dengan ikhlas hati. Orang yang sudah sampai ke mutmainnah tuh lillah sudah. Semuanya tuh bujur-bujur karena Allah. Apapun karena Allah. Bahasa kita sudah ridha, sudah ikhlas. Artinya apa? Dalam amal ibadahnya dan perbuatannya tuh kada pernah lagi minta berharap lawan Tuhan balasan. Sampai yang 12 rakaat minta balas supaya dapat rumah kayak istana, kada ada lagi yang kayak itu. Ba'amalia hanya semata-mata hanya untuk dunia, kada ada lagi. Orang tuh semuanya ridha ikhlas, mau dalam penghambaan, mau dalam penerimaan. Menghamba dan menerima. Semua sudah ridha dan ikhlas di mutmainnah. Makanya orang tuh bila di dalam mutmainnah tuh ketahuan apabila ia bersikap tenang kelakuannya. Nya kada tajud. Ada apa-apa yang terjadi itu sama terjadi yang kada nyaman,
tenang orangnya mendengar. Kadada hanya dia orang tuh anu tuh namanya tuh contoh kecil, menjemur-jemuran. Baru jemur-jemuran, melihat hari agak hitam hendak hujan. Hujan amari, hanya baju jemur. Orang mutmainah tuh kadada. Tidak ada hatinya tuh gerubuk-gerubuk kadada. Hujan tenang aja biasa. Dia melihat, oh iya hujan alhamdulillah, putih lagi kita pasan. Kadada gerubuk-gerubuk. Sekecil jemuran itu aja kadada. Karena jiwa yang kada mutmainah tuh laksana air keruh. Air tuh banyu tuh keruh. Kalau inya menyikapi sesuatu tuh hampir banyak lepasnya. Contoh, banyu keruh kawalah dilihat dalam air. Air keruh bisa lah dilihat apa dalam keruh tuh bang. Hanya jiwa yang mutmainah ini laksana danau yang luas, airnya jernih, bening. Kalau hanya sebungkus garam aja masuk ke dalam danau itu, kada menjadikan asin lagi danau itu. Artinya, kalau hanya yang sedikit aja kada bergerak, tenang, jernih, imbang, kelihatan di dalamnya ada ikan nila, kelihatan. Artinya menyikapi sesuatu itu tenang, nyamannya menyikapi tadi. Kada kau sedikit, tampar, kada ada. Tanpa tampar tuh kada tenang lah. Itu bang yang dianjurkan di dalam Islam. Sampaikan, mudah-mudahan kita sampai ke jiwa yang mutmainnah. Orang bisa bacaan belum tentu sampai bisa merasakan. Banyak yang lulus pesantren bisa baca kitab belum tentu jiwanya tenang. Bisa baca kitab tapi belum sampai ke pengamalan. Orang yang hafal Quran belum tentu jiwanya tenang. Belum tentu ia hafal pada Qurannya tapi belum sampai kepada pengamalan apa yang dihafal. Sedangkan tujuan semuanya yang dituntut, mau di majelis, kah di pesantren, kah di manakah, intinya sampaikan kepada pengamalannya supaya hati ini tenang, nyaman, beribadah jadinya nyaman, semuanya nyaman. Bila batin kada tanang, kada damai, kesirikan timbul, hendak menyarik-nyarik aja, ditagur sarik, dinasihati sarik, disariki tambah menyarik-nyarik, dinasihati begamat sarik juga. Macam-macam penyakit hati ini timbulan. Nah, nanti kita jelaskan malam minggu yang akan datang insyaallah, yang akan lanjutnya kayak apa adab-adab di mutmainnah. Ini hanya sekelumit. Ini hanya sekelumit tentang jiwa mutmainnah tuh kayak ini. Dan orang yang kada mutmainnah tuh kayak ini definisinya, kesirikan. Nanti malam yang akan datang kita sambung adab-adab di mutmainnah. Orang tuh sudah di mutmainnah tuh kayak apa? Cara pelaksanaannya tadi supaya mutmainnah untuk pekerjaan kesehariannya. Gawian orang mutmainnah. Orang kada mutmainnah tuh mandigin belalakas. Bebesu beiragin ada nang kada bersih saking tegesak-gesaknya. Kada tenang. Kayak apa adab di mutmainnah dalam semuanya. Mudah-mudahan apa yang ulun ingat dan apa yang pernah ulun amalkan itu yang bakal ulun sampaikan. Kayak apa adab-adabnya. Mudah-mudahan kita panjang umur dalam sehat wal. Intinya tetap kita harus niat hati jangan menuhankan selain Tuhan. Semua orang nang datang ke sini nih di luar jam majelis hendak berdapat guru jer. Betamolon guru berkisah tentang keluhan. Semua keluhan yang dikisahkannya tuh ulun paham. Tapi ulun kada menyambatkan asal sumber penyakitnya. Hanya mendoakan, memberi amalan. Karena kalau ulun sambati melihat sikon kalau orangnya tersinggung. Paham ulun semuanya. Bila keluhannya ini dalam rumah tangga ini sebabnya. Bila keluhannya anak ini sebabnya.
Bila keluhannya. Namanya semuanya di nafsu amarah, lawamah, lawan mulhamah, Pang. Semuanya di situ semua, Pang, dalam hidup nih. Timbulnya itu semua. Kalau kada sampai ke mutmainnah, makanya kita sumber masalah tuh di nafsu 3 tuh, Pang. Amarah, lawamah, lawamah, sifat tercela, nafsu tercela, dan mulhamah, ketujuh menunda kebaikan. Sumbernya tuh di situ. Sebabnya ketujuh menimbun, hendak sugih, hendak macam-macam. Ulun paham orang yang datang tuh. Kayak ini guru berkisah, paham ulun itu. Paham. Karena melewati jalan tuh. Seorang yang sudah di mutmainnah tuh 2 aja lagi ada, ridha dan ikhlas. Condong hendak berbuat baik terus. Hati ini hendak baik aja lawan orang. Ada kebanyakan manusia tuh kebaikan tuh untuk dirinya aja, untuk orang ada hakon. Menggani orang gini tapi hakon. Tapi kalau inya hendak minta gani terus, hendak minta bantui terus, tapi membantui orang ada mau. Itu sifat manusia, itu lawamah namanya, tercela. Ini condong kepada kebaikan orang, terkadang saking ridho dan ikhlasnya tuh hakun ingnya bakalah, yang penting orang senang. Itu di mutmainnah bener dah orang tuh, damai bener. Tinggal kita membaca kayak apa, adab-adabnya aja lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Tengah bulan akan datang. Muzahir lawan nang batinnya. Jika seandainya hendak seumpama hendak minum sumatlah. Seumpama hendak mendengarkan atau menuntut yang lebih dalam lagi, ulun menyampaikan lebih dalam lagi di pengajian sebulan sekali, majelis di Kalteng, buka aja di dalam pemberitahuan, buka aja di Facebook, saksikan aja streamingnya. Kan kita Samarinda udah bisa hadir loh sebulan sekali. Jika ingin mengetahui lebih mendalam lagi, saksikan ya. Artinya di situ di pengajian itu malam Jumat ini, buka aja di Facebook streamingnya. Mudah-mudahan jaringan bagus. Kalau lebih mendalam sebulan sekali, lebih dalam lagi kayak gitu. Nah, jika ingin menambah dan mengetahui lagi lebih dalam lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah biha, ya Allah biha, bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wal qabul. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.